warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di POI. Iya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih, Mang Mei. Dari kemarin juga Selalu menarik ya tema-tema ini akan kita lebih ya. menarik lagi nih. Tapi kita kedatangan seorang bunda. Seorang bunda, coba. Bunda Nila. Bunda Nila. Jauh-jauh hadir dari Bekasi. Terima kasih Bunda udah hadir di sini. Ya. Alhamdulillah akhirnya bisa menerima undangan. Tapi dari pihak Unpas gitu kan. Aduh, manipunten pisan baru bisa sekarang. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa Hatur juga nuhun. ya. Hatur nuhun Amin. pisan ini. Fotosna, aduh. Bisa hadir. Jadi kemarin itu kita pengen banget Bunda hadir di sini untuk memberikan sharing kepada teman-teman semua. Siap. Di prodi fotografi itu tentang bahasan entrepreneurial. Bahasa. Coba apa Mang Mei entrepreneurial? Oh, karena mah inter ngeglobal. Global. Iyalan mah duka. Ya lama lah. Karena kan kaitannya visi misi Unpas ini sekarang ke Entrepreneurial University. Oke. Ya. Iya. Jadi mendorong dari kegiatan mahasiswanya, dosen-dosennya bahkan ke mata kuliah pun memang yang berhubungan dengan ini. bagaimana melatih kewirausahaan gitu. Baik, siap. Gitu. Itu sebenarnya. Yang untuk bahasan kali ini kan bukan fotografi itu kan bukan sesuatu yang sempit. Iya, ya. bukan cuma memotret ya. Bukan, betul. Tapi peluangnya banyak. Betul sekali. Iya, itu sangat-sangat ya, apalagi di era yang sekarang semakin berkembang ini. Kalau kita hanya belajar motret aja, udah pasti nggak akan kepake lah ya, gitu. Apalagi sekarang teknologi itu udah luar biasa Betul. pesat ya, apalagi ada AI segala, betul, gitu. betul. Orang nggak bisa motret aja bisa menghasilkan gambar bagus. Nah, tapi jangan dulu kecil hati gitu loh mengenai hal itu, karena kalau ditarik dari semua ilmu yang berhubungan dengan visual, fotografi itu menjadi basic. Ilmu fotografi itu menjadi basic untuk kita melangkah lebih lanjut ke film, kemudian ke segala macam desain yang berbentuk visual. Kalau kita mengerti basicnya fotografi itu seperti apa, itu udah sangat akan membantu kita untuk mengerti lebih banyak lagi, mudah lagi belajar ilmu-ilmu yang lain gitu loh turunannya. Jadi fotografi itu memang yang film aja basicnya kalau dari fotografi itu kan lebih smooth gitu kan, lebih bisa mengerti feelsnya lebih dapet kayak gitu. Jadi jangan kecil hati sih sebenarnya. Jadi balik lagi tergantung ke kitanya. Jangan hanya kita belajar ilmu fotografi udah puas dengan apa yang kita punya tanpa kita mempelajari hal-hal lain yang juga memicu kita untuk lebih berkembang seiring berjalannya teknologi. Betul. Ternyata ya dari satu dasar ilmu fotografi kita bisa mengembangkan ke berbagai macam yang Banget. nantinya Banget. tapi yang berhubungan dengan visual ya Bu. Gitu. Apalagi ya kita sekarang sudah mulai nih bukan dibentrokin tapi dengan bahasa itu sudah bisa menjadikan sebuah gambar ya. Betul. AI itu kan. Betul. Itu kan. Iya, kita cuma ngetik promptnya kayak Iya. begini udah dapetin apa yang kita mau. Betul, gitu betul, loh. betul. Itu kan luar biasa banget gitu. Tapi itu jangan kecil hati lah, karena gimana juga teknologi secanggih apapun, alat secanggih apapun yang berkepentingan man behind the gun-nya itulah betul, yang menentukan Betul. gitu loh. Percuma kameranya secanggih apapun, Iya. teknologinya Teknologi. secanggih apapun, kalau kita tidak punya dasar yang kuat ya. mengawali segala macam ilmu-ilmu lainnya ya percuma gitu loh. Betul. Nah, ini kan berarti kan man behind the gun itu ya memang sangat-sangat berpengaruh besar kan. Betul banget. Nah, berkaitan dengan entrepreneurial nih.
sebetulnya yang dipahami oleh kita nih sebagai insan fotografi, insan fotografi, sebagai fotografernya sendirilah hal yang terkecil gitu ya. Dengan pemahaman entrepreneurial atau jiwa kewirausahaan tuh apa sih, Bunda? Kalau khususnya di EduPro yang kami selalu ajarin gitu loh sama anak-anak saya, Pak Agus, Pak Ruli, segala macam yang ada, semua teman-teman yang ada di EduPro itu adalah fotografi plus. Oh. Nah, plus-plusnya ini nih yang ini gitu loh. Jadi ketika kita sudah paham mengenai ilmu dasar fotografi, kebanyakan ya ada dekade di mana seorang fotografer itu tidak pandai untuk menjual dirinya. betul. Nah itu. Ya. Dia jago, motretnya jago. Ya, terus visualnya jago, teknis segala macam jago. Tapi ketika dia sudah masuk era industri untuk dia berkompetisi menjual dirinya itu dia nggak pede gitu loh. Gimana cara marketingin dirinya tuh gimana gitu loh. Sementara apa yang dia karya-karya dia kan mesti dijual, dipublish. Gimana caranya? Nah itu yang saya perhatiin ada angkatan tertentu yang mungkin ada beberapa juga yang sekarang dia belum pede untuk menjual hasil karyanya. Padahal karya-karyanya udah mumpuni ya. Hasil karyanya udah mumpuni. Nah di era media sosial yang berkembang itu hal-hal basic lain yang mesti dipelajari juga adalah marketing. Ya, marketing paling tidak dia bisa menjual dirinya untuk bisa supaya orang lain bisa melihat gitu loh. Rata-rata fotografer yang beneran fotografer itu kan seniman. Ya. Seniman, dia yang single fighter ya kan, semua dikerjain sendiri ya. Zaman dulu semua kayaknya egonya tinggi, betul. Kan egonya tinggi. Nah itu tuh udah nggak bisa lagi gitu loh. Di era sekarang ya. Di era sekarang apalagi di era sekarang kita tuh mesti teamworknya mesti bagus ya. Di samping kita juga punya basic attitude yang juga bisa diterima gitu loh. Egois boleh. Ya egois, kemudian dia punya perspektif yang berbeda, sangat individual gitu loh, idealis itu nggak apa-apa juga, malah di satu sisi bagus, tapi di sisi lain idealisme itu harus lebih fleksibel. Ya Betul. Fleksibilitas untuk mengimbangi teori attitude dan marketing tadi gitu, agar kita bisa berkolaborasi, terus kita mudah diterima oleh klien gitu kan, bisa memahami keinginan klien dengan ilmu yang kita miliki itu kan juga nggak gampang gitu loh. Kadang-kadang kita masih suka menggerutu ketika si kliennya pengen begini, pengen begitu, pengen tidak sesuai itu. Hari orang yang ngekil gitu kan, kita punya idealisme sendiri. Sebagai seniman, sebagai yang merasa bahwa kita tahu ilmu gitu kan, nggak bisa, harusnya begini, sementara klien pengennya begini. Nah, itu kan bukan ilmunya, nggak dipelajari di sekolah. Iya betul. Ya, itu adalah seiring berjalannya waktu, fleksibilitas mengenai idealis, ego gitu. Ego idealis untuk berkolaborasi itu gitu loh, yang itu tuh mesti benar-benar nekan ego gitu. Tidak hanya yang berhubungan dengan pihak ketiga yang meng-hire kita, klien segala macam, tapi dengan tim sendiri aja gitu kan. Tim sendiri aja kita kolaborasi itu yang harus kita terima gitu loh. Pada saat
kalau kita melakukan proses produksi mungkin anak-anak juga paham ya. Betul. Ketika kita menjalankan sebuah proyek, kita masuk ke praproduksi, produksi, ada post produksi gitu kan, kita benar-benar gontok-gontokannya di praproduksi kan, gitu kan, nerima ide dari segala macam, oke gitu kan. Tapi di situ juga kita mesti bisa melihat antara keinginan klien, kebutuhan yang skill yang kita miliki, sama balik lagi kalau sudah yang berhubungan dengan project itu kan ada yang namanya budget. Iya, betul. Nah itu gitu kan, itu yang mesti di kolaborasi terus dirembukin. Nah, iya betul. Dirembukin baik-baik gitu. Di samping itu adalah kita mesti mengingat persaingan. Ya, kalau kita ngelihat luar ya. Persaingan di luar, pun kita kekeh, banyak kok tim lain yang mau ngerjain. Iya. Betul. Kalau kita kekeh, kalau kita nggak mau fleksibel mengikuti keinginan klien yang sebenarnya masih bisa kita tolerir, gitu kan, udah gitu. Sementara sekarang kan sistemnya project itu pitching, ya kan, semua dikumpulin dulu. Nah kadang-kadang ini lagi si klien ngelihatnya udah bukan bagus atau enggak, murah apa itu kan kadang-kadang. Nah makanya balik lagi di saat kita punya tim, di saat kita punya hasil karya, di samping kita boleh kekeh, kita boleh idealis, tapi kita juga mesti nunjukin skill kita gitu loh. Ya maksudnya kita profesional, ya, betul. Hasil kita memang bagus gitu kan, tim kita memang solid, terus kita juga mudah diajak kerjasama. Itu kadang-kadang apalagi anak muda sekarang ya, teman-teman mahasiswa ngerasain gitu, masih egonya masih tinggi ya kan? Lagi pol-polnya masih tinggi, mereka mau gitu loh kerja 24 jam. Apalagi yang saya tahu kalau orang Bandung kan orangnya kreatif ya, orangnya kreatif terus kalau udah kerja project itu kan abis-abisan gitu, tapi mesti diimbangi dengan hasil yang profesional juga gitu. Kebanyakan sih yang project datang dari Jakarta terutama kan, mereka nyari orang-orang Bandung itu karena orangnya kreatif. Cuman memang egonya tinggi gitu kan. Saking kreatifnya. Oh gitu ya Bun ya, udah ada stereotype ya. Gini, ini aku cerita aja ya. Dulu zaman aku kerja di PH, ya ketika sudah menduduki jabatan tertentu kan butuh tim. Terus sama si bos aku suruh nyari tim nih, gitu, suruh nyari tim untuk melengkapi kerja kami gitu ya, kerja tim produksi. Otomatis karena aku dari Bandung, berarti kan aku nyari teman-teman aku kan, yang dekat dulu lah ya. Dulu di Bandung gitu kan, yang memang tahu kerjanya mereka, yang aku tahu kalau mereka tuh anak-anak kreatif gitu. Beberapa orang sempat dipanggil tuh ya, ada berapa kandidat. Yang pertama ya dari hasil karya bagus, begitu interview dia mau, tapi begitu masuk kerja ditungguin. Deadline dia udah kerja ditungguin nggak nongol-nongol nih, nggak nongol-nongol. Berarti kan dia lepas tuh, udah ke laut. Ada lagi kandidat kedua, padahal anaknya kreatif banget, ya udah tau lah hasil kerjanya juga bagus. Pada saat disuruh kerja juga hasil karyanya. Nggak nyampe sebulan, dia izin pulang nggak balik lagi. Kok kayak ART ya? Pundungan sini ya Mak. Ini ada sampel, bukannya saya ngejudge atau gimana, cuman karakter mental seperti itu yang sekarang udah nggak bisa lagi gitu loh. Kalau pengen maju ya profesional, gitu kan, profesional untuk komit juga sama kerjaan gitu. Percuma
kalian punya skill, kemudian hasil kerja kalian bagus, tapi kalian tidak komit sama deadline, kemudian attitude-nya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak bisa bekerja secara tim, itu yang parah gitu loh. Percuma gitu loh. Percuma kalian mau punya skill sebagus Sehebat apapun. nggak akan masuk di industri sekarang ini gitu. Gitu. Jadi benar-benar memang kalau kami di EduPro itu selain basic ilmu fotografi yang tadi saya bilang menjadi dasar, kita tuh diajarin yang plus-plus itu, antaranya etika. Terus kita juga ada pelajaran teamwork, ada pelajaran marketing juga, ada pelajaran ngitung-ngitung sedikit lah gitu kan, budgeting supaya kita paham juga nilai diri kita tuh segimana gitu loh. Itulah makanya di era sekarang itu saya sih tetap optimis ya, untuk fotografi itu akan tetap menjadi dasar ilmu yang harus kita pelajari gitu loh. Harus itu untuk kita masuk ke jenjang-jenjang yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Basic fotografi itu tetap harus dipakai dan itu akan selalu ada. Jangan berpikir bahwa kalian ngapain sih gitu kan, kita belajar fotografi langsung aja kita ini itu, enggak juga gitu. Enggak gitu. Maksudnya tetap jangan terlena dengan aplikasi yang ada sekarang yang mempermudah ya. Mempermudah semua instan gitu ya. Serba instan. Akan lebih baik ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, tahu banget skill dasarnya dulu. Ilmu teori dasarnya itu harus kita dikuasai pegang dulu banget ya. gitu loh. Meskipun banyak aplikasi yang tadi seperti Akang bilang yang memudahkan sekarang. segala macem, apalagi dengan adanya AI beda tuh, feelsnya juga beda. Iya, tidak ada emosi gitu. dia. Kedalamannya nggak ada. Apapun hasil AI akan tetap beda gitu loh. Zaman dulu masih manual, bener-bener full manual, manual banget gitu. Itu feelnya kayak gini loh. Ibaratnya kita belajar nyetir mobil. Zaman sekarang udah nggak ada mobil manual. Ya kan, orang-orang anak-anak muda sekarang langsung belajarnya matic gitu. Tapi ketika disuruh nyetir, feelsnya beda sama yang belajar manual dulu sama yang langsung matic gitu. Dari cara nyetirnya, dari cara ngeremnya, cara ngegas itu beda banget. Ya, kebukti sama anak-anak saya gitu yang nggak sempet mereka belajar pakai mobil manual. Jadi mau nggak mau mereka langsung belajar matic, ya udah gitu. Udah begitu aja nyetirnya gitu. Pada saat ngerem, ngegas. Terus nyusul juga udah instan aja gitu, nggak pakai perasaan gitu. Iya betul. Itu. Tuh ternyata idealis, egois dalam membuat karya emang perlu juga diperlukan. Karena itu bisa menjadi trademark diri kita sendiri. Tapi ketika kita berhubungan dengan klien gitu kan, kita mau nggak mau harus menyisihkan itu sebagian, karena kita harus menyesuaikan dengan klien. Menyesuaikan dengan kemajuan zaman gitu. Kita mau tetap di satu tempat tanpa jalan di tempat tanpa maju ke depan, atau kita mau ikut maju sama orang-orang dan kita punya skill untuk ngajarin yang lebih muda lagi gitu loh. Gitu, karena banyak sekali generasi muda juga sebenarnya yang masih butuh ilmu-ilmu seperti ini daripada seniornya gitu. Jadi ketika kita memberi pengajaran sama yang muda-muda tuh kita tuh update gitu loh. Kita update, nggak ketinggalan zaman kayak gitu. Dan nggak cupok gitu kan. Kuulen gitu ya. Karena mau nggak mau ya kita harus update. Kita mengikuti sekarang juga, kita hidupnya di zaman sekarang yang update-nya udah bener-bener. Dengan dulu jauh berbeda. Jauh banget. Kalau kitanya tetap egois dengan dengan pemikiran kita yang tidak kekinian juga, ya
udah mati Betul. juga. Iya. Nah tadi penyesuaian dengan apa yang harus dimiliki dari entrepreneurial ya, jiwa kewirausahaan. Sekarang Bun, kan sekarang kalau misalnya seperti itu saya melihat justru peluangnya dari ilmu fotografi bukan sebagai fotografer saja ya. Kalau begitu. Banyak peluang yang kan? lain ya, banyak Iya, tuh. ketika bicara tim, ketika bicara project, dari fotografi, ilmu fotografi apa aja ya kira-kira yang bisa Yang kita bisa ngisi gitu bisa ya diisi tanpa harus menjadi fotografer gitu. Banyak contohnya di studio di kantor itu yang dulunya magang terus lulusan fotografi itu sekarang itu kayak ini salah satunya ada di sini ada di sini terus kakak kelasnya juga dulu kayak gitu dan beberapa tim yang memang fotografer di studio di kantor itu mereka itu ngerjain banyak hal kok gitu selain motret selain motret mereka harus tahu administrasi mereka harus bikin proposal untuk marketing mereka harus ngerjain konten juga mereka harus jadi stylist juga gitu loh apapun itu ya kalau kita punya basic yang mendasar ilmu fotografi ketika kita jadi stylist kan kita udah tahu gitu loh visual di kamera dengan angle begini tuh akan seperti apa akan seperti apa hasilnya kan jadi ketika dia jadi fotografer bisa, ketika dia jadi pengarah gaya juga bisa, ngatur lampu juga bisa karena dia tahu kan gitu loh, angle yang harusnya nggak usah disuruh lagi gitu loh. Jadi ketika misalnya Kang Agus jadi fotografer utamanya, kemudian ada Rido, ada tim yang lain di sana udah paham lah gitu loh, tinggal ngarahin aja. Gitu kan, angle-nya dari sini coba lihat dulu framingnya segimana gitu kan di kamera tim yang lain berarti kan si penata gaya atau stylist untuk produk juga udah tahu ya udah tahu gitu loh si ininya si pengaturan angle produknya dibikin seperti apa framingnya mau segimana ambil zoom apa ambil wide angle gitu misalnya kan udah paham terus peletakan peletakan produk-produknya juga propertinya seperti apa sampai ke pemilihan propertinya pantas atau enggak sesuai atau tidak itu kan feel-nya didapat dari karena dia paham betul gitu. Iya betul. Kayak saya sekarang udah nggak mau jujur saya udah nggak pegang kamera yang yang utama di depan udah banyak saya tinggal ngarahin aja gitu kan. Paling di sini saya sekarang jadi produser karena yang ngatur semuanya gitu kan berhubungan sama klien dengan produksi juga tim produksi juga terus ngatur tim produksi kemudian yang ngebrief juga masalah wardrobe segala macam yang ngebrief masalah make up kayak gitu kan juga itu kan harus yang udah paham semua gitu udah paham semua kayak gitu jadi ada step-stepnya memang ada step-stepnya itu ternyata produser di bagian project fotografi kayaknya mungkin teman-teman mahasiswa nih masih belum memahami betul ya bagaimana ternyata ada loh pekerjaan produser di bidang project fotografi itu yang menghubungkan semuanya. Berusaha untuk memahami dasarnya dulu, berkembang secara perlahan. Proses. Siapa tahu nanti sama seperti Bunda. Amin. Ya harus melewati proses itu. Harus melewati proses. Zaman dulu saya motret semua saya ngerjain sendiri juga gitu loh. Ngerjain sendiri dari mulai bikin mood board, dari mulai milih wardrobe, dari mulai milih lokasi, milih model kayak gitu ngerjain sendiri juga gitu loh. Paling dibantu saya dulu tim saya belum banyak, paling saya butuh
asisten lighting aja gitu kan, yang megangin lampu segala macam, ngedit dulu sendiri gitu kan, nggak ada aplikasi-aplikasi yang benar-benar masih manual gitu. Itulah kurang lebih, makanya ketika prosesnya berjalan, apalagi umur juga sudah bertambah ya. Zaman dulu kan masih kuat megang, masih gini, masih strong apapun. Masih kameranya juga yang nggak ada mirrorless kan. Zaman dulu tuh masih Nikon D3 yang besar dengan baterai grip, terus lensanya juga lensa 70 200 yang segede gambar masih kuat. Sekarang masih di sini tenteng kamera, di sini lighting ya. Itu masih apa suami segitunya? Karena mungkin zaman dulu ya seperti itu, kadang ketika mau motret ini kamera lighting dipegang dikit. Iya teh sah. Terus tapi kalau sekarang kan udah gitu ya. nyupir sendiri gitu. Iya, kalau sekarang udah ada bagian-bagian yang emang spesialisasinya gitu. Gitu. Dan kalau di tim saya tuh memang dituntut bisa semua, bisa semua karena supaya dia paham gitu loh, supaya dia paham fotografer, tapi dia juga paham untuk jadi stylist, paling nggak dia juga mengerti taste wardrobe itu seperti apa, atau bahan-bahan wardrobe yang nggak bisa dipakai di lighting fotografi kayak gitu, paling nggak mereka paham. Atau mungkin nantinya bisa nge-backup ketika ada salah satu yang misalkan berhalangan gitu. Itu penting gitu loh, karena basicnya semua ada gitu. Kalau mengandalkan satu susah. Iya, gitu. ketika ini berhalangan ya udah. Atau tiba-tiba ada kejadian apa yang kita nggak tahu pada saat produksi kan udah kalang kabut semua. Itulah. Zaman dulu saya traveling keluar aja kamera bawa 2, lensa bawa sendiri gitu kan. Aduh, sekarang udah ada yang muda-muda lah yang mesti bisa juga. Dan mesti bisa dan bisa diajak angkutin dong. Bawa ini, jangan lupa bawa ini, jangan lupa bawa ini. Tapi itu bagian yang paling enak emang. Tapi kan nggak bisa ujuk-ujuk kan? Betul. Harus melalui proses dulu baru bisa gitu ke orang. Nah itu kadang-kadang anak-anak sekarang tuh udah pengen instan kan? Iya betul. Kan udah pengen ujuk-ujuk punya tim, udah pengen ujuk-ujuk jadi produser gitu. Betul. Ternyata untuk menjadi produser tuh langkah yang tangganya panjang banget gitu. Saya pengen tahu Bunda sedikit aja banyak ilmu budgeting. Kalian nanya. Kalau banyak Mang Mei ini tuh harus buka kelas soalnya. Gak apa-apa kalau mau sharing sama anak-anak juga kita. Tuh. Wih. Siapin. Ayo siapa siapin. yang mau? Ada kuliah umum dulu dong. Ya, biar banyak dulu. Iya, biar sekalian. Nanti Bunda juga bisa preview karya-karyanya ya. Kita cubit gitu kan? Kaprodi yuk. Iya, harus lah. Tuh udah berapa narasumber yang menawarkan itu ya? Iya betul. Kaprodi? Kaprodi tuh cicing wae. Siap kan? Sedikit Bun, pengen tahu tentang budgeting ya. Kalau Bunda kan produser ya, kan udah tahu lah bagaimana budgeting itu sebenarnya. Nah, apa sih yang susah dalam membuat budgeting ya? Apa sih yang harus kita hati-hati nih bagian ini, kadang-kadang di lokasi pas produksi tuh suka membengkak gitu misalnya, atau enggak hati-hati bagian ini kita bisa lebihin karena apa gitu. Yang ngeri pada saat budgeting itu ketika budget klien minim. Budget klien minim dari kita kualitasnya harus maksimal. Terus kita mesti kerja maksimal juga. Iya, betul. Kan? Tapi gini yang pasti yang harus ditekankan itu, yang diturunkan itu bukan kualitas. Ya, kualitas itu tetap yang nomor pertama. Itu tetap yang dijaga ya. Ya, itu tetap mesti dijaga. Meskipun klien itu menekan budget itu mah udah biasa ya. Kita juga kalau jadi klien kan pasti gitu ya. Pasti ada tawar menawar. Masih ada tawar menawar. Cuman
pengen cerita juga deh sebentar ya. Boleh. Mama juga nggak apa-apa kalau mama karena saya punya tim ya, dan suka begitu. Jadi kalau saya jadi klien terus disodorin budget tuh karunya gitu mau ditawar karena pengalaman kan kalau kita jadi yang di hire klien juga pusing kan gitu. Jadi yang memang yang mesti hati-hati itu gitu, kita mesti tetap nunjukin di klien kalau kita nggak akan kurangin kualitas. Jadi bukan kualitas yang kita kurangin, paling mungkin negosiasinya itu model. Modelnya kalau memang mesti pakai model atau lokasi gitu ya, atau lokasinya, atau model kadang-kadang karena model itu klien itu kadang-kadang punya standar, ya udah keluarin aja dari budget kita gitu, jangan mempengaruhi budget kita, ya udah model dari diserahkan ke mereka, ke klien gitu. Kalau terus satu lagi yang saya utamakan itu adalah konsumsi kru. Itu yang penting untuk saya gitu. Jangan sampai tim saya kelaparan di lapangan. Itu yang paling penting buat saya. Kalau masih bisa dinegosiasikan bahwa konsumsi dari klien itu lebih bagus gitu kan, tapi kita tetap mesti siap-siap juga. Betul. Gitu kan, siap-siap untuk camilannya atau apapun itu gitu. Itu kedua, yang lainnya ya sesuai dengan standarisasi aja gitu kan, kayak misalnya hasilnya, resultnya si klien punya referensi seperti ini, kita ngajuin sesuai dengan kalau mau seperti ini berarti kita mesti pakai equipment yang begini gitu. Kalau misalnya kalau di kita kebetulan kita punya studio sendiri, itu yang masih bisa kita atur, jadi kita nggak mesti sewakan. Betul. Alat juga kita punya sendiri, itu masih bisa kita atur gitu. Yang repot kalau alat juga kita mesti sewa, itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan kita itu kita diskusikan sama klien. Karena kebutuhannya seperti ini, berarti ada beberapa alat yang mesti sewa. Kayak gitu. Ternyata. Yang lain-lain sesuai standar lah, terutama yaitu kebutuhan tim produksi juga gitu. Pokoknya untuk tim produksi itu menjadi utama ya. Ya, dari sisi penyisiannya dari yang sisi kesini. makan, dari sisi konsumsi ya. Iya, jangan sampai nggak bisa ngerjain ini karena kelaparan gitu. Jangan sampai ngangkut lampu jadi 2 hari. Kenapa kamu lama banget katanya? Belum sarapan bun katanya. Jangan jadi menderita. Iya, gitu. betul. Jangan jadi menderita di lapangan gitu. Itu karena kita mau ngirit-ngirit budget. Ya walaupun ngirit budget tapi produksian tetap itu menjadi yang utama, itu yang menjadi prioritas. Iya, betul. Karena kalau tim produksi saya sih terutama masalah makan sih nggak repot gitu loh. Apapun lah ya istilahnya. Apapun istilahnya mereka sih oke aja gitu. Yang penting ada gitu. Tapi tetap aja pasti Bunda memberikan yang lebih, yang terbaik ya, karena mudah-mudahan bisa begitu, bisa selalu begitu. Yang pasti saya selalu bilang sama anak-anak ya, insya Allah kalau makanan sih kalian nggak sampai kelaparan, tercukupi lah gitu. Iya gitu. Itulah mungkin diproduksikan oleh Bunda ya. Iya, seorang bunda soalnya. Karena kalau seorang ayah produksian juga tetap ini anak-anak saya gitu. Iya. Berlakukannya sama. Nah, Bunda tadi kan di dalam RAB yang disusun, sepertinya tadi Bunda bilang kalau misalnya gear semua kita yang punya gitu, itu berarti nggak usah kita yang punya. Studio punya, gear punya. Berarti tidak ada biaya dong yang dicas ke klien? Artinya bukan begitu. Kalau kita punya sendiri, budget itu masih kita bisa atur gitu. Tidak semahal kalau kita sewa. Gitu. Tidak semahal kalau kita sewa. Tapi itu tetap masih disisihkan karena kita kan ada ada maintenance alat, ada juga bayar listrik segala macam. Itu juga harus dihitung ya. Dihitung
harus dihitung gitu. Terus apa namanya OB di kantor juga harus dihitung gitu, bersih-bersih, kebersihan semua itu harus dihitung. Oh. Gitu. Jadi bukan berarti dinolin Iya. karena kita punya sendiri enggak. Maintenance Tapi jadi ya. Lebih diminimalisir. bisa diatur lah, Oke. lebih bisa diatur, tidak semahal kalau kita Nyewa pool, sewa. nyewa. Kalau sewa itu kan bulan kita ke tempat sewanya juga mesti Iya. bolak-balik, ngambil, Transportnya kembali, ya. transport lagi, gitu. Belum kalau ada Belum. apa-apa. Belum kalau terjadi apa-apa di lokasi gitu kan. Makanya. Nah, itu dia gitu. Jadi pengen tahu dah detail-detail apa aja gitu ya. Harus dihitung. Beneran ini mah Ini harus mah buka kelas. harus buka kelas. Harus buka kelas kalau kita pingin lebih tahu masalah detailnya, terutama di budgeting ya. Cara penghitungan budget gitu kan. Minimal Kayaknya belum ada dah. Belum ada. belum. Belum. Tapi bisa diadain. Bisa diadain. Bunda udah siap. Makanya harus dicoel kaprodinya ini. Iya. Insya Allah kalau buat sharing mah kita mah sangat-sangat terbuka. Siap. Terima kasih banget. Terima kasih Bunda. Udah penawarannya. Tinggal Iya. gas kapan? Iya, gaskeun karena kita teh prodi fotografi sebetulnya udah ada kerjasama ya dengan Iya, PT iya. Prakasita Iya. ya. Prakasa. Berapa divisi Bunda boleh di Jadi kita ini semua ternaung dalam bendera PT Prakasita Sadana Kreasi. Resminya di situ ada 3 divisi. Jadi divisi edukasi itu EduPro yang dikepalai oleh Kang Agus. Itu edukasi lebih ke, nah sekarang itu juga si EduPro ini sekalian saya sharing, seiring dengan berkembangnya zaman, jadi udah nggak bisa lagi kalau kita hanya di situ fotografi tok. Nah, kemudian kita berkembang ke multimedia. Jadi yang bisa mencakup keseluruhan yang bersifatnya visual gitu. Dan tahun ini malah lebih berkembang lagi untuk justru pendidikan juga gitu loh, apapun itu gitu kan, karena di situ juga banyak skill-skill lain yang kita bisa sharing seperti tadi keuangan, public speaking, terus juga beauty, make up artis juga di situ. Terus kan cara semua kita menjual diri kita betul, gitu kan. marketing itu gitu. Semua itu kan juga berhubungan dengan produksi gitu kan, kayak public speaking gimana caranya kita presentasi ke klien kayak gitu. Itu EduPro. Kemudian satu lagi ada divisi sewa alat juga, Gaswat itu megang, jadi kita juga ada khusus untuk alat fotografi sama videografi, termasuk studionya juga, ada di divisi Gaswat. Dan satu lagi divisi produk fotografi service itu, multimedia juga di situ ada, fotografinya udah pasti, kemudian visual fotografi, konten kreator, kemudian ada desain grafis juga di situ gitu. Kalau yang, nah ini yang dibedain antara fotografi yang khusus kayak wedding, pre-wedding, family, personal kayak gitu, sama yang khusus komersial yang untuk ke B2B-nya, jadi ke perusahaan gitu kan, kayak company profile, kayak gitu, terus foto-foto yang berhubungan dengan B2B langsung gitu. Tuh bikin usaha tuh harus gitu, kompleks gitu. Walaupun dari satu elemen tapi jadi jadi melebar. Gitu. Terus jadi ini kita nggak perspektifnya itu harus diperluas kalau untuk bisnis gitu. Jadi bisa masuk kemana aja. Nah itu makanya dibutuhkan skill SDM itu juga yang nggak cuman bisa motret doang gitu loh. Jadi ya fotografi plus tadi yang plus-plusnya ini sebenarnya. Udah menjual diri plus pula. Tapi ternyata emang benar, plus-plus yang Bunda tawarkan ternyata emang merambah ke semuanya gitu. Bisa merambah ke semuanya gitu. Dan mau nggak mau harus gitu, mau nggak mau harus, kalau enggak ya udah
kita aja yang begini juga saingan udah banyak kok. Iya, betul. Apalagi yang Tidak membuka ya. membuka diri untuk era kolaborasi kayak gini gitu. Terus Bun nih, masalah kalau ketika produksi nih biasanya berhubungan dengan klien gitu. Kadang-kadang banyak klien yang selalu meminta, udahlah gini, itu mah gampang. Bisa nggak kalau misalkan tolong dong backgroundnya diganti, diediting gitu. Itu Gini, kita kan kalau kita mau masuk proses produksi itu kan ada praproduksi ya. Jadi semua proses produksi itu berangkat dari kesepakatan blueprint yang sudah kita sepakati saat praproduksi. Nah, itu yang harus disepakati dulu. Jadi pada saat produksi kita pegangannya itu adalah mood board yang semua blueprintnya ada di situ, dari mulai jadwal, dari mulai siapa modelnya, wardrobe-nya yang disepakati seperti apa, konsep, lighting, background, segala macam indoor atau outdoor, kemudian breakdown jadwalnya juga harus kita tepati juga. Kalau enggak kan molor budget berarti kan. Betul. Nyangkutnya semua di budget. Kalau blueprint mood board itu berubah, berarti kan nyangkutnya ke budget itu aja yang mesti ditekankan ke klien. Kalau tadinya hanya 2 background jadi 5 background, coba. Berarti menambah 3 background ya. Menambah 3 background itu kan butuh waktu untuk ganti backgroundnya gitu kan. Konsepnya juga mesti diomongin lagi, intinya itulah. Nah, ketika pada saat produksi itu ada banyak permintaan tambahan dari klien yang seolah-olah menggampangkan yang bisa menggampangkan prosesnya seolah-olah itu juga kita dari awal juga banyak sekali klien yang sekarang menggampangkan proses produksinya, nanti diedit aja kan bisa. Karena mungkin tool untuk sekarang itu kan makin itu mudah gitu. Dipermudah itu gitu. Mudah, tidak hanya klien gitu. Kadang-kadang generasi sekarang itu juga menggampangkan itu. Betul. Seperti yang tadi saya bilang, dia tidak menjalankan prosedur misalnya ilmu fotografi dasar untuk proses produksinya. Segitiga exposure-nya nggak dipakai, teknik lighting-nya nggak dipakai, komposisi nggak dipakai. Mereka menggampangkan, nanti gampang diedit. Nah, itu udah salah banget. Itu satu hal kesalahan fatal. Jadi kenapa ilmu fotografi itu penting? Ketika kita melakukan proses produksi, semua basicnya kita lakukan dengan benar pada saat produksi, itu kita nggak usah lagi masuk post pro kok. Itu nggak usah lagi masuk post pro gitu. Itu yang selalu ditekankan sama Kang Agus, terutama di lapangan itu, yaitu gitu loh. Jadi hasil visualnya, fotonya itu, kecuali video ya, karena video kan mesti ada. Kalau foto itu ketika fotonya udah jadi pada saat produksi, ngapain kita masuk editing? Nggak ada lagi yang mesti diedit gitu loh. Karena udah maksimal pada saat produksi gitu, yang juga meminimalisir budget juga ya. Gitu. Kalau budget yang awal disepakati ada post pro, ternyata nggak usah ada post pro. Lebihnya kan gitu. Memang kalau dari sisi klien itu tetap kita masukin post pro karena harus jaga-jaga kan. Tapi ketika dari hasil visualnya pada saat preview produksi juga klien sudah melihat udah maksimal, udah oke gitu loh. Ngapain masuk post produksi lagi, tinggal klien milihin foto yang dia mau gitu kan, cocok sama dia, udah dipilihin, udah selesai gitu. Jadi itulah gunanya yang mesti ditekankan sama tim produksi dan adik-adik yang generasi sekarang itu,
di situ gitu loh ilmu fotografinya lu pakai, jangan menggampangkan nanti bisa diedit gitu. Jadi maksimalkan eksekusi di lapangan. Maksimalkan eksekusi di lapangan. Bila perlu 95% udah jadi. 99% bang. 99% justru mah. Kok kita selalu begitu, kita melakukan hal itu, jadi udah nggak masuk editing lagi, dan klien puas gitu loh dengan hasil di previewnya gitu. Dari sisi lighting, dari sisi make up semua udah fix gitu loh. Udah jadi ketika diproduksi gitu loh. Dan itu bukan pengakuan dari kami, pengakuan dari kliennya gitu loh, sudah cukup gitu. Ketika klien bilang, "Oke, ini udah bungkus." Ya kenapa udah, enggak? Jangan dibuka lagi karetnya. Udah bungkus. Bila perlu karetnya tambahin jadi 2. Lada cenah. Itu yang untuk iklan. Nah, kadang-kadang juga kan ada juga gitu kan yang kalau foto family gitu, kita juga terima model yang bukan model profesional. Dari penampilannya, kadang-kadang kan kalau ibu-ibu, aduh tangannya diedit dong, nggak mau kelihatan gede, jangan terlihat gendut, jangan pokoknya nanti diedit ya, pokoknya bikin kurus gitu kan. Maksudnya gini, hal demikian juga itu tadi masuk ke public speakingnya. Gimana caranya kita meyakinkan klien yang tidak pede dengan si bentuk tubuhnya atau apapun itu, bahwa dia tuh terlihat bagus gitu loh, bahwa dia tuh lu tuh harus pede gitu loh dengan bentuk tubuh dengan segala menerima apa adanya, meskipun kita juga kan punya teknik angle dari angle segala macam. Terus kalau ininya gede, kalau mau dari pinggirnya jangan ditekan kayak gitulah gitu kan. Itu tetap ilmu-ilmu kayak gitu mesti dipakai juga kayak gitu. Banyak trik ya, ditirusin segala macam. Ada juga yang minta diputihin giginya, bener itu sampai ke minta hidungnya dimancungin dikit lah. Kita mah jasa foto bukan jasa operasi. Itu masih mending. Ada juga yang kalau memang waktu foto family bareng-bareng gitu kan, ada si tunangan atau pasangan yang ada di situ, tapi kemudian pada saat dicetak tiba-tiba cerai atau putus, minta dihilangin. Itu ngajak Kang Agus itu. Waduh. Ada yang ngerjain. Ternyata ada kejadian kayak gitu. Banyak yang memang nggak mau orang ini ada gitu loh. Pada saat mereka mau proses cetak, bisa nggak orang ini dihilangin kayak gitu. Bahkan biasanya kan suka, nanti tolong tambahin dong nih karena nggak bisa nih, saudara saya datang gitu, tolong masukin itu. Kalau itu biasa. Kalau itu asal ngomong dari awal, kita siapin space-nya. Kita siapin space-nya untuk orang itu. Jadi kemudian waktu itu saya sempat foto family sekitar 15 orang di rumahnya. Kebetulan si anak ini masih di luar negeri gitu loh. Masih di luar negeri, tapi kita udah dikasih tahu ini loh anaknya. Jadi kelihatan kan secara fisik bentuknya seperti apa. Jadi kita kasih space dia, kemudian dia bisa pas dia datang ke Indonesia dia foto sendiri gitu, dia foto sendiri ditempel. Nah itu juga kan tekniknya nggak sembarangan main asal tempel. Lightingnya paling nggak masih sama kan. Kalau menyusul kan itu kita udah siapin space-nya. Space. Tapi kalau yang udah ada, hilangin ini space-nya jadi 01. Ya kan? Diisi sama kucing mungkin. Itu ada juga yang minta ditambah sama minta dihilangin, itu juga ada. Ada. Ditambah diputihin giginya, kalau ditirusin dikurusin udah biasa lah ya. Dari biasa itu diputihin giginya itu luar biasa itu diputihin giginya. Banyak cerita seru-seru kayak gitu yang kita tuh sampai ya mau nggak mau bukannya ngomongin ya keserian gitu kan. Karena itu terjadi gitu ya. Itu terjadi. Terutama untuk model yang keluarga ya, yang bukan profesional, kalau foto family kayak gitu-gitu itu banyak banget. Belum yang kalau bawa bayi lah segala macam
Iya. ya kan. Jadi harus menghibur Harus bayi menghibur. juga ya. Harus menghibur bayi. Belum kalau misalnya yang foto udah bagus-bagus, foto banyakan pas di preview itu ada satu yang merem. Aduh. Ya mau nggak mau itu kadang itu sering. Jadi kita mesti benar-benar berdasarkan pengalaman di preview saat itu juga ya yang supaya kelihatan gitu loh, jangan sampai kita mesti melekin. Tapi ingetin aja kalau pas gitu motret bayi jangan sama Agus, Bu. Aduh, seru-seru sih, pengalaman banyak banget kalau soal kayak gitu ya. Tapi itu yang tadi apa? Menghilangkan gitu kan. Ya itu mungkin kalau menambah itu udah hal yang kalau biasa. ngilangin Ya. ada beberapa memang. Jadi karena si pasangannya cerai gitu kan, terus si keluarga itu udah nggak mau lagi orang itu ada di situ gitu. Nah, itu kan ngilangin. Waduh, seru. ternyata. Kayaknya ya kalau kayak gitu mending mahasiswa tuh dikasih proyekan yang benar-benar dari kasus nyata ya, dari klien beneran gitu ya. Iya betul. Jadi kan Betul. bisa itu langsung ide bagus tuh. menyesuaikan. Jadi benar apa namanya kalau kasus ujian praktek gitu kan, kasus ujian praktek itu jadi dibikin apa namanya, dibikin satu kasus yang mereka juga jangan tahu dulu gitu loh ya kan, soal ujian yang mereka nggak tahu sampai mereka harus mengerjakan seperti itu, mutihin gigi, ngilangin orang, mending orangnya di samping, pas orangnya di tengah. Di tengah, iya betul. Kalau di tengah gimana coba ya, Agus lah kerjaan. Pas gitu foto keluarga, tapi yang Tukang kakung ini sulap ya, lagi Agus di ya? sana lagi belum, harus di tengah mau nggak mau kan. Sempet loh ada gini, itu keluarga apa namanya, keluarga yang mesti pakai seragam lah ya, niat mau foto keluarga tapi belum aja. Akhirnya bapaknya meninggal nih, terus istrinya menyesal lah belum sempat foto keluarga, dia nggak punya foto sama suaminya yang pakai seragam. Sempet tuh diskusi sama Kang Agus, Kang ini ganti orang. Ganti orang cuman Ganti orang pokoknya, cari yang badannya sama, gitu kan, cari yang badannya sama, ganti orang gitu, karena saking pengennya itu punya foto keluarga yang masih ada bapaknya kayak gitu. Aduh, tuh, Wah, ternyata fotografi itu bisa apa ya, membuat apa ya, menyatukan kenangan ya, dan juga mau menyingkirkan orang. Iya, memisahkan. Bisa menyatukan dan memisahkan. Dan memisahkan juga. Tapi itu benar. Jadi momen dimana fotografi itu adalah dokumentasi yang membuka kenangan, itu betul gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang tuh ngapain sih upload foto sering-sering gitu kan, ya terserah lah media sosial punya gue gitu, tapi itu benar gitu. Jadi sekarang itu kan naruh foto udah nggak di file ya, maksudnya nggak di drive di komputer, takut hilang. Justru lebih aman kalau kita upload di media sosial, di harddisk orang gitu. Di harddisk orang kayak gitu. Jadi ya itulah buat kenang-kenangan. Jadi ya itu tadi si fotografi plus skill tambahan seperti itu yang memang kita butuhin gitu kalau kita mau ngulik. Banyak bidang dari fotografi yang bisa kita kembangkan. Ada lagi nih satu cerita ya, IG-nya lupa di kayaknya itu orang Bandung yang kemarin kita itu ceritain. Jadi tiba-tiba di Instagram saya di tag sama saudara saya di satu video. Pertama saya nggak saya buka aja gitu, saya belum baca captionnya tuh, saya buka gitu kan, videonya jalan, oh ini video lama gitu kan. Pas dilihat loh, kok ada saya, kok ada saudara-saudara saya di situ. Ini momen kapan? Udah lupa banget itu, 30 tahun yang lalu. Waduh. Itu 30 tahun yang lalu, tiba-tiba video itu muncul di Instagram, saya di tag. Jadi ceritanya gini. Jadi momen dimana acara tersebut berlangsung itu, yang video om saya yang ngevideoin
momen tersebut itu kehilangan satu tas karena dirampok. Satu tas isinya video cam, kemudian semua sama file-filenya sama si kaset-kasetnya. Dulu pakai kaset ya, si video kamera yang zaman dulu itu 30 tahun yang lalu udah hilang. Berarti tuh. masih yang Betamax kayaknya. Nah, kayaknya bukan Betamax deh, yang VHS sih. udah Yang kecil ya, udah mini. Itu kan zaman dulu mewah banget kan. Yang punya itu tuh jarang. Tiba-tiba 30 tahun kemudian saya bisa lihat lagi kan, ada nenek saya yang udah meninggal. Pokoknya saya juga masih zaman kuliah kinyis-kinyis ya, Bu. Baru saya baca tuh caption-captionnya. Ternyata si orang ini dia itu nemuin file tersebut tuh di pasar loak, kasetnya. Jadi dia restorasi lagi. Lagi sampai bisa sampai kelihatan jadi. Kemudian dia uploadin. Dia sih ngupload foto-foto lama ini ya, semoga bisa orang yang ada di dalam foto itu ternyata bisa nyampe gitu loh dengan kekuatan media sosial gitu. Rajin ya orangnya. Nah, bukan. Intinya pesannya adalah itu adalah skill tersendiri. Betul. Itu adalah skill tersendiri yang turunan dari ketika dia mengerti restorasi, mengerti foto video itu zaman dulu ngerestorasi seperti itu gitu kan. Orang kan seneng kan. Itu salah satu, menurut saya itu bisa jadi profesi gitu kan. Bisa jadi salah satu profesi sekarang gitu. Profesi sekarang yang dia nyari di pasar loak gitu kan, kaset lama bekas kayak gitu, terus dia upload semua tuh. Jadi kalau ngelihat IG-nya dia tuh video-video lama tuh nyampe ke orang-orangnya, nyampe gitu loh. Dan mungkin yang dia upload pun belum tentu kenal sama orang-orang yang nggak kenal, jadi dia bisa nambah temen. Betul. Kemudian orangnya yang di tag juga happy banget, karena dia bisa masih ngelihat momen yang bener-bener zaman dulu yang dia nggak tahu dia di videoin gitu. Itu kan bisa jadi profesi gitu, yang bisa ditekunin, yang bisa ngasilin uang dan jadi pahala yang besar. Bener rasa senang bisa menyenangkan orang gitu kan. Orang, bahkan mungkin orangnya bisa berani bayar mahal untuk agar momen itu bisa balik lagi ke dia itu. Nah maksud saya peluang-peluang seperti itu yang kita kan bisa harus kita ulik gitu loh. Seiring berjalannya berkembangnya teknologi itu kan bisa kita ulik gitu. Kita nggak tahu lagi ke depannya kita dari fotografi ini ada profesi baru apa lagi gitu kan. Teknologi apa lagi yang muncul. Itu yang kita mesti siap gitu. Itu yang kita mesti siap. Mentalnya itu yang kita jangan merasa kita terintimidasi bahwa ilmu kita akan habis, bahwa skill kita tidak dipakai lagi, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak boleh kecil hati. Masih banyak peluang yang lain. Banyak peluang yang lain asal kita secara mentalnya siap, kita juga kreatif mencari peluang itu gitu. Ternyata. Tapi jangan langsung main ke barang loak ya. Cari apa nih? Ya kan aja nemuin harta karun kan. Itu ya mungkin yang Ibu Bunda tadi bilang itu harta karun yang harta karun. Iya. Dia nggak kenal sama orang-orang yang ada di video. Pokoknya dia upload aja gitu loh. Siapa tahu ada yang ini bener gitu loh. Jadi dari semua video yang dia upload yang dia nggak kenal sama orang, justru orang itu kemudian terus berterima kasih sama dia karena videonya ketemu zaman dia dulu masih muda, orang-orang yang dia sayangin udah nggak ada, bisa dilihat gitu. Mudah-mudahan nonton ya, yang ngebuat video buat Bunda. Mudah-mudahan nonton, bisa ngubungin kita mungkin. Makanya dokumentasi itu penting. Ketika orang bilang ngapain lo kok sering-sering upload gitu, motret-motret orang nggak jelas. Ternyata kan dokumentasi itu sangat berguna gitu loh. Fotografi, dokumentasi, videografi itu sangat berguna gitu loh. Kayaknya kita ngevideoin orang, ada juga kan pernah lihat mungkin ya di salah satu media sosial,
seorang anak, dia selalu ngevideoin pada saat dia pamit dari rumah orang tuanya. Iya. Ya, dari dia muda, dia mudik ke rumah orang tuanya, dia selalu videoin kedua orang tuanya tiap tahun. Kemudian setelah kekumpul sampai orang tuanya tinggal bapaknya, kemudian akhirnya orang tuanya nggak ada, terakhir dia cuma videoin rumah doang, karena orang tuanya udah nggak ada. Itu kan orang kan ngelihatnya kayaknya ini banget, sementara dia punya effort dari berpuluh-puluh tahun yang lalu untuk dia videoin. Betul. Kan sampai berkaca-kaca gitu kan penting gitu loh. Nah, makanya manfaatin apalagi fasilitas sekarang ya. Kita bisa ngerekod apapun dimanapun dengan lebih mudah. Dan penyimpanan juga jangan khawatir kehabisan memori. Ada memori punya orang. Kita pakai awan aja. Kayak gitu. Kadang-kadang momen yang kita foto ternyata kemudian itu momen terakhir sebelum dia nggak ada, kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu gitu loh. Iya, berarti harus memanfaatkan setiap kenangan dengan visual. Iya, karena kita nggak tahu. Kayaknya itu mah harus jadi bahasan tersendiri karena menarik ya Bunda ya. Iya. Bagaimana fotografi ini menjadi sebuah secara filosofi. Iya. Kalau waktu itu kita dikasih tahu, mungkin kenal sama Kang Andang ya? Iya. Apa bukunya? Fotografi untuk kematian. Iya, fotografi untuk kematian. Fotografi. Ntar aku lihat. Fotografi untuk kematian apa gitu. Itu fotografi untuk kematian ya. Fotografi mengingatkan kematian apa bukan untuk deh. Fotografi mengingatkan kita pada kematian tuh benar gitu loh. Jadi hal-hal yang itu kita kan jadi ingat gitu kan, kita bisa lihat video masa lalu ya, seperti itu banyak sekali lah yang yang kita bisa ambil. Jadi buat teman-teman semua nih yang belajar fotografi apalagi mendalami secara khusus kuliah bidang fotografi sampai S1, itu tuh kalian sangat beruntung banget lah. Sangat beruntung banget karena itu menjadi dasar segala apapun ya. Kalau yang saya pikir ya, fotografi itu menjadi dasar ilmu untuk segala ilmu kalau boleh dibilang. Betul. Ilmu apapun baik dunia akhirat. Gitu. Jadi jangan berkecil hati dengan teknologi yang udah teka hontam dan sebenarnya masih kahontam. Tergantung kita sekreatif apa gitu loh. Tergantung kita memanfaatkannya. Yang penting kuasai dulu dasarnya. Kuasai dulu yang benar gitu. Jangan merasa dipermudah dengan segala aplikasi sekarang. Kalau kalian ya itu tadi filosofinya belajar mobil manual sama belajar mobil matic. Hai Bunda, seru sekali. Sami-sami. Apa ya, daging gitu. Dan ini kayaknya mesti bikin satu sesi tentang pokoknya nanti kita undang lagi Bunda secara khusus berada di kelas. Ya mudah-mudahan sih ini kan kayaknya ngobrol aja gitu kan, ngobrol, tapi mudah-mudahan isinya bisa dimanfaatin. Insyaallah intisarinya dapat gitu dari terutama teman-teman mahasiswa yang dengerin gitu. Intinya itu yang penting. Iya, karena ternyata cuman dari kita belajar fotografi manfaatnya banyak. Bahkan barusan bilang sampai dunia akhirat. Pernah berarti obrolan kemarin itu, tema-tema podcast yang kemarin itu Mang Mei, berarti benar ya ditegaskan kembali dari setiap narasumbernya. Memang tujuannya nanti ke akhirat. Tujuannya. Iya teman-teman, gimana nih Sobat Boy semua? Balik lagi ke kitanya. Balik lagi ke kita ya. Kita bisa manfaatin itu atau tidak. Pokoknya tetap semangat lah. Tadi Bunda pesan apa? Pokoknya harus bisa memanfaatkan setiap keadaan ya, ilmu yang kita punya ya, fotografi yang kita punya itu untuk
diri kita sendiri untuk kebaikan kita sendiri. Ya, jangan fotografi itu dasar dari semua ilmu kalau nah, saya iya. bilang. Dasar dari segala ilmu adalah fotografi. Bisa sampai kemana-mana. Ya bolehlah nanti kita bahas lagi tema-tema yang menarik berikutnya. Harus karena lebih menarik. ada perjumpaan, ada juga perpisahan, tapi perpisahannya bukan sekarang. Perpisahannya nanti. Ini hanya dipisahkan dengan durasi ya teman-teman. Nanti kita jumpa lagi, kita akan bahas tema-tema yang menarik seputar ekosistem fotografi di Indonesia. Tetap di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di POI. Sampai Aduh, jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda, hatur nuhun pisan Mohon maaf kalau pencerahan. ada salah-salah, ya semoga bermanfaat. Amin. Amin, insya Allah. Amin, amin, amin.